selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara-saudara terhubung, terakses, tersambung dengan channel GKJ Wolo, berkat Tuhan senantiasa melingkupi, melimpahi, menggenangi saudara-saudara semua. Kembali dengan saya, Pendeta Doni Setiawan di channel GKJ Wolo melalui Sapaan Sabda, sebuah cerita reflektif tentang kehidupan berangkat dari kisah-kisah dalam kitab suci. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang telah terhubung, terakses, tersambung, yang telah mensupport baik dengan subscribe, dengan jempol, dengan komen, dengan share, juga dengan doa, daya, dan dana. Semuanya adalah taburan benih baik untuk kehidupan dan juga untuk channel ini, juga untuk tugas-tugas panggilan saya. Nah, di Sapaan Sabda Salib kali ini, hari ini masih pagi, saya belum mandi, bangun jam 3, biasa meditasi, lalu kemudian menyapa peliharaan saya, ada lele, ada tanaman-tanaman, lalu bersiap, hanya cuci muka, jadi saudara boleh mengkritik saya. Hari ini Sabtu Legi 28 Juni 2025. Saya akan memberi tema Sapaan Sabda pagi ini dengan, saya akan baca karena saya nggak hafal, antara Naomi, Orpa, dan Ruth, sebuah refleksi. Seperti biasa saudara-saudara, sebelum melanjutkan mendengarkan, menyaksikan video Sapaan Sabda, boleh men-skip video, meluangkan waktu, mengambil napas, menyadari napas untuk membuka ruang hati, ruang rasa, ruang pikiran, supaya apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi sebuah cerminan, menjadi sebuah pemicu untuk jauh berefleksi. Sekali lagi, antara Naomi, Ruth, Orpa, dan Ruth, sebuah refleksi. Saudara, di Alkitab Perjanjian Lama ada salah satu kitab yang namanya Ruth. Di sana sebenarnya sebuah cerita tentang keluarga dari Efrata, namanya Elimelek dengan istrinya Naomi, dua anaknya Mahlon dan Kelion. Pada waktu itu narator bercerita bahwa daerah asalnya itu kelaparan, lalu mereka mengungsi ke negeri asing namanya Moab. Mereka menetap di sana. Tetapi kejadian tidak menjadi harapan Naomi adalah ketika suaminya meninggal. Kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Dua anaknya namanya Mahlon dan Kelion. Mereka menikah dengan Orpa dan Ruth. Saya memilih Orpa dan Ruth karena abjadnya O dengan R duluan O, meskipun terkenal Ruth. Cerita berkembang cepat, lalu kemudian dua anak Naomi pun meninggal. Betapa beratnya, betapa sulitnya pergumulan hidup tokoh kita dia, kita perlu namanya Naomi. Bersamaan dengan cerita atau peristiwa yang sangat menyedihkan, memilukan itu, muncullah kabar bahwa di negerinya, sekitar 10 tahun lebih ya, merantau sekitar 15 tahun, di negerinya kelaparan dan bencana sudah usai, kemakmuran sudah mulai datang kembali. Pada titik inilah Naomi ingin pulang, dan Ibu Naomi sangat demokratis. Beliau mengajak bercakap dengan kedua mantan menantunya yang juga ditinggalkan suaminya. Dok,
si mbok arep balik ning negara mboke. Ora sah melu. Kalau aku nikah lagi, tidak mungkin kalian sabar menunggu anak laki-lakiku untuk menjadi suamimu. Saudara-saudara harus ingat bahwa kitab Rut ditulis dalam bingkai budaya Yahudi yang di dalamnya ada tradisi Levirat. Tradisi di mana perempuan berhak menunggu atau menikahi adik dari suaminya ketika suaminya meninggal. Maka ketika ada dialog itu, saudara-saudara harus tersadar, oh tradisi Levirat. Naomi berkata, anakku Rut atau Naomi dan Rut nggak usah ikut ibu. Ibu nggak mungkin nikah lagi dan anaknya pun juga nggak mungkin kamu tunggu. Mungkin dalam bahasa Gojek, engko malah anakku mati meneh mergo susu kadaluwarsa, mungkin kalau dalam bercanda. Lalu muncullah pergumulan batin, dialog batin antara di dalam diri dua perempuan hebat ini, Orpa dan Rut. Orpa berpikir, oke lah, aku gak akan melanjutkan ziarah kehidupanku. Aku akan kembali ke leluhurku, kembali ke negeriku, kembali ke kehidupanku. Lalu Rut memilih untuk mengikuti. Nah, di titik inilah kemudian seringkali kita atau gereja mulai membuat penilaian kualitatif. Rut benar, Orpa salah. Oh iya, saudara-saudara, dalam beberapa catatan, mereka bukan perempuan sembarangan loh. Mereka kemungkinan besar adalah anak-anak Raja Moab, Eglon kalau nggak salah. Dalam beberapa cerita, Orpa kemudian menikah lagi, melahirkan anak-anak hebat, raksasa yang salah satunya dalam cerita itu adalah Goliat yang kalah oleh Daud, anaknya Rut atau keturunnya Rut. Nah, sekali lagi saya kembali ke refleksi bahwa tidak jarang gereja termasuk saya dulu sebelum terus bergumul dalam pencarian spirit melihat pilihan hidup Orpa salah karena cara berpikirnya adalah salah dan benar, baik dan buruk, hitam dan putih. Tapi memang oleh penulis cerita ini Orpa ditokohkan sebagai tokoh yang berseberangan dengan Rut. Rut sendiri dalam tradisi gereja, tradisi kitab suci kemudian menjadi ibu dari Obed, Isai, Daud, dari Terah Yehuda dan menjadi garis keturunan Tuhan Yesus. Sebenarnya Orpa itu naturalisasi Yahudi, wong dia orang Moab. Tapi toh nggak mengapa, karena dia diperlukan oleh penulis sejarah kitab suci. Tapi jarang orang-orang yang mau menelisik, menelusur sampai ke dalam-dalam. Sekali lagi, kalau di Timnas Indonesia ada proses naturalisasi, juga di dunia sinode GKJ, beberapanya itu naturalisasi, di Alkitab jauh lebih dahulu. Oke, kita kembali ke refleksinya. 3 perempuan ini semuanya hebat. Naomi berani mengambil keputusan, berani mengikuti suaminya, meninggalkan kerabatnya, keluarganya demi merantau, survive. Dan ketika peristiwa tidak mengenakan terjadi, Naomi juga berani mengambil keputusan, aku pulang. Saya bayangkan kalau Naomi menikah usia 20 tahun, lalu anak-anaknya sudah dewasa, taruhlah menikah dalam tradisi Yahudi 25 tahun, dia di Moab umur 45, lalu 10 tahun merantau 55. Ini kalkulasi saya. Saudara-saudara boleh memberikan pandangan lain. Di usia senja, dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa, memutuskan kembali. Dan akhirnya memang dipakai oleh Tuhan menurut cerita kitab. Lalu yang kedua, Orpa. Sekali lagi saya mau memberikan tekanan khusus kepada Orpa. Mbak Orpa
Tante Orpa atau Bule Orpa atau Ibu Orpa. Dari namanya itu adalah di belakang leher dalam bahasa Ibrani. Orpa itu sesuatu di belakang leher yang artinya dia membelakangi mertuanya. Sudut pandang penulis Yahudi. Orpa punya harapan dia akan mendapatkan suami dari ibunya. Saya yakin itu dalam bingkai tradisi Levira. Tetapi ketika Naomi sangat demokratis, Orpa pun memilih, aku akan kembali ke leluhurku, kembali ke budayaku, kembali ke negeriku. Dan ini seringkali tidak diberi perhatian positif. Orpa punya leluhur, punya kisah, punya kerabat, punya saudara yang dalam kacamata Alkitab dan perspektif Yudaisme pada waktu itu salah, agama kafir. Tapi kan sudut pandangnya Yahudi. Dari sudut pandang Moab bisa jadi Yahudi juga kafir. Ibu Orpa berani memilih itu, dan sekali lagi meskipun tidak terekam dalam catatan kitab Rut, dalam beberapa sastra rabbinik, saudara boleh cek itu, Orpa adalah leluhur Goliat, tokoh yang punya peran dalam perspektif Filistin. Nah yang terakhir, Rut, Mbak Rut. Nama ini cukup populer dalam tradisi gereja sehingga banyak orang memberi nama anaknya Rut. Bahkan ada saudara saya yang nama anaknya Rut. Kalau terakses boleh komentar. Dan jarang loh orang beri nama Orpa. Nah, saudara-saudara, Rut digambarkan memilih jalan yang benar, menyembah Allah. Sekali lagi ini perspektif narator, perspektif Yahudi. Saya hanya hendak mengajak melihat dalam perspektif yang lebih luas, supaya kita tidak terjebak pada salah, benar, baik, buruk, gelap, terang. Mari kita menghargai pilihan Rut, pilihan Orpa, karena dia pun diciptakan untuk berperan dalam kehidupan di dunia ini. Dari cerita Ibu Naomi, Tante Orpa, Tante Rut, mari belajar bahwa sebenarnya kehidupan ini tidak hitam putih, tidak baik buruk, tapi sebuah keseimbangan dan kesempurnaan. Sekali lagi dalam cerita-cerita di sastra lain, toh kemudian berperan juga pilihan Ibu Orpa untuk kembali ke negerinya karena dia menikah lalu kemudian menjadi leluhur dari Goliat. Dan justru karena Goliatlah Daud menjadi terkenal. Harus diterima itu, justru karena Goliatlah jalan Daud untuk populer. Goliat hebat, Goliat luar biasa. Orang-orang Israel tidak ada yang mau mengalahkan sampai kemudian Samuel bicara pada Isai, mencari orang yang bisa menghadapi Goliat. Akhirnya Daud. Nah saudara-saudara, dari refleksi ini, dari sapaan sabda ini, mari kita terus belajar dengan keterbukaan, melihat semuanya dalam perspektif yang lebih luas, sehingga kita bisa melihat kehidupan jauh lebih jernih. Ibu Naomi, Mbak Orpa, Mbak Rut, mereka tokoh-tokoh luar biasa. Mari belajar dari kisah-kisah mereka, keberanian mereka memilih pilihan dengan segala konsekuensinya. Tuhan memberkati. Saudara, demikian sapaan sabda kali ini. Saya agak dulu. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara saudara, baik subscribe, like, komen, share, dan juga jika ada yang memang mau menggunakan cara lain, saya akan menuliskan caranya di deskripsi. Silahkan dilihat videonya
dibaca deskripsinya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.